Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari kitab Ulangan 24 ayat yang ke-17. Janganlah engkau memutarbalikkan keadilan orang asing dan anak yatim. Dan janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda sebagai gadai. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ini bicara soal inget, eling gitu ya. Kalau dalam bahasa Jawa, eling. Ada beberapa orang yang dalam situasi tidak berdaya, itu orang asing, itu tentu sangat tidak berdaya. Yang kedua, anak yatim, tidak ada pembela dan pelindungnya. Yang berikutnya lagi adalah seorang janda yang juga dalam situasi yang sangat lemah, tanpa ada pihak yang bisa melindungi situasi kelemahannya. Dan bagi mereka, orang-orang yang tidak berdaya itu, maka Tuhan ingin tunjukkan bahwa Tuhanlah pembela bagi orang-orang yang tidak berdaya. Maka seandainya kita merasa jadi orang yang sedang dalam situasi ketidakberdayaan, maka ingat Tuhan yang akan menjadi pembela dalam kehidupan kita. Itu sangat penting untuk kita hayati. Kalaupun tidak ada perlindungan dari siapapun, Tuhan berinisiatif melindungi kita dan menolong kita dan membela kita. Setiap orang yang dalam situasi lemah, terpinggirkan, dan itu Tuhan menjadi pembelanya. Nah, berkaitan dengan ini, kenapa orang Israel diberikan perintah ini ketika sudah masuk ke dulu mereka juga orang asing di tanah asing, di negeri perbudakan. Mereka orang-orang yang tidak ada perlindungan, orang-orang yang lemah, dan Tuhan membela mereka. Supaya mereka ingat cara memperlakukan orang yang asing di tengah-tengah kehidupan mereka. Karena mereka dulu dibela Tuhan, maka mereka seharusnya membela orang-orang yang asing itu. Dengan mengingat bahwa mereka itu sudah ditolong oleh Tuhan, maka harus bersedia menolong orang lain. Dengan mengingat Tuhan itu sudah mengampuni mereka, maka mereka harus belajar untuk mengampuni. Itu persis sama untuk kita. Kalau Tuhan tolong kita, maka kita harus bersedia tolong orang lain. Nah, yang berikutnya lagi berkaitan dengan soal perilaku, sikap terhadap orang-orang asing, orang-orang anak yatim, kemudian janda itu kan pihak lemah yang bisa dimanfaatkan sebenarnya untuk kepentingan-kepentingan. Kalau menjual penderitaan kan laku kan, orang yatim piatu, jual penderitaan orang yang membutuhkan, jual penderitaan orang-orang yang, dan kemudian orang ambil keuntungan dengan menjual kelemahan penderitaan orang itu. Dan orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah menjual kemiskinan orang lain, tidak akan memanfaatkan penderitaan orang lain untuk kepentingan hidup dan dirinya. Maka dia harus hidup hadir, bukan memanfaatkan, tetapi malah mengulurkan tangan untuk menolong mereka. Karena mereka yakin, kita harus yakin bahwa Tuhan yang menolong kita, memberkati kita. Maka kita hidup memberkati dan menolong orang lain. Sahabat yang dikasih Tuhan, kalimat pentingnya adalah eling, ingat bahwa Tuhan pembela orang-orang yang lemah. Kalau kita lemah, Tuhan bela kita. Dan kalau kita
manfaatkan orang lemah itu, Tuhan akan berurusan dengan kita. Yang berikutnya lagi, ingat eling, kita sudah ditolong Tuhan, maka kita bersedia tolong orang lain. Dan ingat, Tuhan hidup memberkati kita. Maka jangan pernah manfaatkan penderitaan orang lain. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang penuh cinta menopang, menguatkan setiap sahabat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.